Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi di dalam diri, berikhtiar melalui jalur langit, memperbaiki diri atau membenahi diri dengan keilmuan yang ada, dan insya Allah jika kita sudah memperbaiki diri, Allah akan mudahkan dalam pengabulan setiap doa kita. Untuk terkait seminar ataupun kelas, kamu bisa langsung hubungi nomor admin yang tertera di layar monitor dan ada link juga di deskripsi, tinggal klik, nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. Jangan lupa buat kamu yang barusan mampir, klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Di like videonya jika suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu, berbagi manfaat. Insya Allah akan jadi amal jariahnya kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas atau menjawab pertanyaan lah ya. Mengapa doa kita belum terkabul juga? Atau bahkan kata belum diganti dengan mengapa doa tidak terkabul. Saya di sini akan berikan 3 sebab yang insya Allah kalau 3 sebab ini kamu perbaiki, jauh akan lebih mudah ya, jauh akan lebih mudah dalam keajaiban, dalam langkah menuju perbaikan. Tetapi jika masih di 3 yang ingin saya bahas, 3 sebab ini, dengan tidak mendahului Allah, dengan tidak mendahului takdir, sepertinya akan terus-terusan sulit. Jadi benahi 3 yang ingin saya sampaikan ini, maka tonton videonya sampai selesai. Ngomong-ngomong tentang doa, sebelum kita masuk pada 3 sebab yang ingin saya sampaikan, perlu diketahui bahwa hukum doa itu hukum pasti. Yang tidak pasti adalah kapan Allah kabulkan. Artinya waktunya yang menjadi misteri. Sekali lagi, kepastiannya terlalu banyak sehingga aneh sekali kalau misalkan masih bertanya-tanya sebenarnya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Setiap doa itu pasti dikabulkan, dan siapapun yang meminta, karena meminta itu perintah Tuhan, memintalah padaku, kata Allah, maka niscaya akan kukabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari kata-katanya sendiri. Yang sering ingkar itu kitanya. Jangankan kepada Allah, kepada diri sendiri kita pun suka bohong gitu loh. Ya. Jadi sistem yang saya maksud, Allah itu berikan sebuah konsep, sebuah sistem di alam semesta ini. Jika kita lakukan, maka sebenarnya kita akan dapat kebaikan. Dan sebenarnya semua melakukan. Tetapi sayangnya tidak semua memanfaatkan sistem atau konsep yang sudah Allah sediakan ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah aturan pastinya dari Allah. Kalau kita semakin memperbaiki diri, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Kalau kita semakin membenahi diri, maka kebaikan-kebaikan itu pasti akan mudah datang kepada kita. Itulah hukum pastinya yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, cuma kadang-kadang kan kita didoktrin dengan sesuatu yang terbalik dari itu ya. Doktrin itu bisa, yang marak hari ini adalah medsos ya. Doktrin yang tidak seharusnya ada, seperti doktrin kesedihan, tontonan-tontonan kesedihan, itu kan vibrasinya akan menjadi negatif. Kemudian tontonan-tontonan yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita, dan anehnya kita enak banget tuh ngeliat tuh. Melihat pertengkaran suami istri ya, kadang-kadang dibaperin, dan bahkan itu akan mempengaruhi energi. Baik, ada 3 sebab mengapa doa kita tidak terkabul selama ini. Perbaiki 3 hal ini ya. Yang pertama adalah masih tidak selaras antara energi diri dengan energi yang diinginkan. Tidak ketemu maksudnya. Setiap doa itu pasti baik. Saya meyakini kamu berdoa sesuatu itu pastilah baik. Tidak ada orang berdoa itu tidak baik. Tidak ada orang berdoa itu doanya tidak baik, nggak ada. Semua doa itu baik. Saya berusaha untuk berbaik sangka. Sebenci-bencinya kamu, kalau kamu orang baik loh ya, kamu tidak akan mendoakan atau tidak akan berdoa untuk dirimu sendiri, itu berdoa yang tidak baik. Nggak mungkin. Setiap doa itu pasti baik. Namanya juga doa, meminta, mengharapkan, menginginkan sesuatu. Tetapi sayangnya doa kita itu tidak selaras, energinya tidak sama. Katakanlah saya menginginkan uang yang banyak gitu. Saya menginginkan income saya, penghasilan saya, atau rezeki saya semakin meningkat lebih banyak daripada sebelumnya.
Tetapi sayangnya di dalam diri kita itu tidak benar-benar ingin itu meningkat. Ya, energinya berbeda. Nah ini bisa terbangun karena masih sangat berulang dan sangat percaya di dalam hati bahwa uang itu sulit dicari. Dan sebenarnya itulah yang kamu yakini. Ya memang itu masalah manusia. Tetapi kan realitanya tidak banyak orang yang bisa memperbaiki pola pikir. Memperbaiki energi di dalam dirinya. Saya punya alasan kenapa saya arahkan manusia itu harus sibuk. Sebisa mungkin sibuklah membenahi diri. Maka insya Allah semua yang ada di sekelilingnya itu mudah dia dapat. Kebaikan itu mudah datang kepada kita. Saya punya alasan. Tugas kita kan menjadi hamba yang baik, bukan? Menjadi hamba, bukan? Kalau tugas hamba itu kan benar-benar percaya, benar-benar melakukan apa yang sudah disarankan oleh Allah. Tetapi kita keluar dari itu. Ya fisiknya saja sebagai hamba, tapi hatinya tidak. Tidak benar-benar menjadi hamba. Sehingga tidak masuk kategori. Tidak termasuk dalam predikat hamba itu sendiri. Karena diukur dari kebaikan. Diukur dari kebaikan. Jadi sebab pertama mengapa doa tidak terkabul disebabkan ketidakselarasan. Doanya A tetapi energinya B. Ini yang membuat tidak ketemu. Sementara hukum tarik-menarik itu membutuhkan energi yang sama. Maka ada istilah yang disebut dengan sefrekuensi, selaras. Energinya tidak menolak. Jadi kalau kita energinya baik, energinya kita paham terhadap energi uang, kita paham bagaimana menyamakan frekuensi dengan uang melalui ucapan kah atau melalui bahasa hati yang kita sebut sebagai self-talk, kemudian feel kita dan lain-lain, maka sebenarnya itu mudah untuk terkoneksi. Itu yang perlu diperbaiki, yang pertama. Kemudian kita masuk pada yang kedua. Yang kedua adalah disebabkan area kritis sudah pasti. Saya coba akan ngulang-ngulang ya, agar kamu bisa lebih memahami bahwa manusia itu Allah anugerahkan akal dan hati. Atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita sebut saja begitu ya analoginya, biar tidak susah untuk kita pahami. Kita selalu mengkritisi setiap doa yang kita panjatkan. Maka sebenarnya, kalau pada akhirnya doamu kamu kritisi, untuk apa kamu berdoa? Kalau pada akhirnya kamu mengkritisi, mengatakan tidak mungkin terhadap doamu, terhadap harapanmu, saya tanya balik, lantas ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu minta sama Allah? Kalau pada akhirnya kita mengatakan dalam batin kita, dari mana jalannya nggak mungkin ini terjadi. Kalau sudah meyakini tidak mungkin terjadi, jawaban ketus saya nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Maka sejatinya doa itu kan Allah yang ngabulkan. Jika Allah yang ngabulkan, maka kita tidak boleh bahkan. Tidak punya hak untuk mengkritisi itu. Itu kenapa antara bawah sadar dan pikiran sadar, antara akal dan hati, itu ada satu hal yang disebut dengan area kritis. Critical factor, ya pengcancel doa, bla 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 bla, apapun istilahnya, intinya kita mengkritisi doa kita sendiri. Nah ini kan menjadi masalah sebenarnya. Saya coba patahkan logika dengan bahasa yang cukup mengena tadi. Kalau pada akhirnya doamu kamu bantah sendiri, lantas mengapain kita berdoa? Ngapain kamu berdoa? Maka sepatutnya kita kalau kita berdoa, ya udah kita nggak usah bantah doa kita. Doa akan tetap menjadi doa. Artinya doa biarlah menjadi doa. Biarlah menjadi harapan. Karena doa, terjawabnya doa itu bukan kapasitasnya saya, bukan kapasitasnya kamu. Saya berdoa juga, saya tidak punya kapasitas mengiyakan atau tidak terkabulnya doa saya. Bukan kapasitas saya. Saya bermain di ranah kapasitasnya saya sendiri. Kamu juga harusnya demikian. Bermainlah di ranah atau bagiannya kita sendiri, yaitu di doa, di ikhtiar, di usaha. Kemudian berpasrah kepada Allah. Ditekankan dalam berpasrahnya ini loh. Kalau berpasrah sudah tidak lagi mengatakan bahwa dari mana jalannya, udah. Berarti kalau misalkan kamu masih mengatakan dari mana jalannya, kayaknya nggak mungkin, bla 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 bla, pengcancel lah ya. Artinya sebuah ketidakpercayaan kita. Maka sebenarnya kita sendiri berarti yang menjawab.
kita sendiri yang mengambil ranahnya Allah gitu loh. Maka kita belum berpasrah. Jadi kenapa ada 3 hal yang ruangnya kita, doa, usaha, pasrah, agar kita tidak masuk pada ruang yang paling inti, yaitu menentukan. Jadi yang kedua disebabkan area kritis, yang selalu mengatakan tidak mungkin dari mana jalannya. Ini membantah sebenarnya, bukan membantah Allah ya, tapi doanya dibantah sendiri. Doanya dibantah sendiri. Dan hampir semua doa yang tidak dikabulkan hari ini doamu, dan doa saya juga, doa siapapun yang belum paham ilmunya, sepertinya yang paling pasti disebabkan itu. Area kritis. Makanya hari ini saya sebisa mungkin untuk mengupas itu secara perlahan, kemudian saya coba berikan contoh-contoh ringan agar kamu bisa memahami. Yang kedua adalah tidak lagi mengkritisi doamu. Kita masuk pada poin ketiga. Nah, poin ketiga ini rada-rada dilema sebenarnya. Kalau mengacu kepada ilmunya kan kita memang harus diperintahkan untuk let go. Dalam bahasa Islam dibilangnya adalah pasrah, ikhlas, dan lain-lain. Jadi yang ketiga ini tidak menunggu. Dilemanya begitu ya. Bahkan anehnya doa itu semakin tidak ditunggu semakin cepat dia terkabul. Semakin kita tunggu sepertinya semakin tidak tampak itu doa. Tidak tampak itu pengabulan. Karena masih terikat di dalam hati, masih melekat banget, masih mengharuskan doa kita terkabul. Coba perhatikan baik-baik. Saya coba mengajak kamu flashback sejenak. Perhatikan baik-baik semua doamu yang sudah terkabul. Kebanyakan doa terkabul itu di saat kita lupa kalau kita pernah berdoa itu. Ingat saat itu terkabul. Anehnya langsung kamu berkata, iya saya dulu pernah loh berpikir seperti ini. Saya dulu pernah loh ngucap seperti ini dan ini terjadi sekarang. Dan rata-rata doa yang terkabul itu di saat kita lupa. Lupa dalam artian begini ya. Lupa itu seperti tidak peduli. Oke. Dan anehnya itu terkabul. Dan saat itu terkabul kita baru ingat. Gitu. Jadi riset saya pribadi loh ya dari banyaknya peserta yang sudah bergabung, dan itu pengalaman saya sendiri. Entah kenapa uniknya doa ini ya, uniknya pengabulan dari Allah ini, semakin kita tunggu semakin jauh, semakin kita lepaskan dia semakin dekat. Doa kita, keinginan kita itu kenapa di dalam kacamata law of attraction ataupun hukum tarik menarik itu disebutlah dengan istilah let go. Dalam Islam pasrah, dalam agama atau spiritualitas disebut melepaskan, pasrah, ikhlas, dan lain-lain. Bertawakal ya. Kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupkan semuanya. Jadi berserah diri menjadi syarat utama. Menjadi syarat utama untuk doa dikabulkan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa kebanyakan doa yang tidak terkabul itu salah satunya dari 3 poin terakhir, karena kita menunggu terus kapan ini terkabul, kapan ini terkabul. Nah, 3 hal ini ya, ada satu penyebabnya mengapa 3 hal ini terjadi, 3 hal ini kamu rasakan. Ini akarnya karena kondisi psikis, kondisi jiwa yang tertekan, sehingga muncullah rasa yaitu harus terkabul. Bagaimana caranya ini terkabul? Kalau itu sebuah pertanyaan boleh, tapi kalau itu mengarah pada penekanan atau keharusan itu terkabul, nah itu yang susah. Itu yang sulit untuk terkabul. Unik. Cara kerja alam semesta ini unik. Dan cara Allah mengabulkan doa manusia itu sangatlah unik juga. Bahkan tidak bisa ditebak. Jujur, kalau kamu tanya ke saya, apakah doa itu semuanya terkabul? Semua doa itu terkabul. Semua doa itu terkabul. Dan doa itu tergantung bagaimana rasamu. Semua doa terkabul, sekali lagi ya. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Yang menjadi misteri adalah kapan waktunya itu terwujud atau terjadi. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, cepat atau lambatnya itu ditentukan oleh 3 sebab tadi itu. Kalau kita perbaiki, insya Allah itu akan menjadi cepat. Semua ini saya bicara tentang keyakinan kita kepada Allah. Orang yakin nggak nanya. Orang percaya nggak akan berulang nanya.
maka pada akhirnya dia akan lepas. Pada akhirnya dia akan lepas. Ketika kita sudah yakin pada sebuah konsep, sebuah rumusan di dunia ini tentang doa, kamu pasti akan enjoy dalam melakukannya. Toh cepat lambat ini terkabul. Toh cepat lambat ini terkabul. Ada juga berucap sekali 10 tahun baru terkabul. Ada juga diucapkan berkali-kali sebulan 2 bulan terkabul. Ada juga hanya di hati saja dia mengatakan, besok terkabul. Ada juga. Itu kenapa saya mengatakan bahwa semua doa terkabul, yang menjadi misteri adalah waktunya. Coba kamu perbaiki 3 hal ini. 3 hal tadi yang saya sampaikan, kamu lihat perubahannya ya. Tetapi untuk cross check 3 hal tersebut kadang-kadang memang tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh mediator, butuh seseorang yang disebut dengan coach atau mentor ya, atau guru yang benar-benar bisa menggiring kamu ya, benar-benar menggiring kamu dalam sebuah perubahan. Baik itu perubahan pola pikir, perubahan mindset, perubahan spiritualitas, kemudian perubahan critical area tadi, kemudian perubahan dari terikat menjadi melepaskan. Let go itu tadi. Kamu perlu orang-orang seperti itu jika kamu kesulitan di sana. Dan kebanyakan orang akan kesulitan. Ya, kebanyakan orang akan kesulitan karena ya itulah, Allah itu sangat luar biasa memberlakukan bahwa satu manusia dengan manusia yang lain itu terkoneksi, terhubung satu sama lain. Dan saya yakin video ini juga terhubung dengan kamu. Ada banyak orang yang bertanya tentang hal ini. Mengapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi karena sebab diri kita yang tidak percaya. Baik teman-teman, monggo silakan dipraktekkan. Saya meyakini bahwa doa tidak terkabul disebabkan 3 sebab tersebut. Jadi perlu kamu perbaiki. Ketika kamu sudah merubahnya, saya sangat yakin bahwa doamu itu akan lebih cepat dan mudah untuk Allah kabulkan. Kamu boleh tidak yakin, tapi tidak ada larangan juga kalau saya meyakini bahwa doa itu akan cepat terkabul jika kamu memperbaiki 3 hal tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.